Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita masuk setelah keluar main, jadi kita buka pembelajaran kita dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini ada teman-teman, siapa temennya yang nggak masuk hari ini? Sama Alia. Aulia. Oke. Dua orang itu kenapa? Nanti kamu kalau pulang jenguk ya. Ya, Bu. Oke. Di sini kalian tadi sekolah, berangkat dari rumah, diantar orang tua. Jadi sampai di sekolah, coba kalian lihat sekitar kalian. Apakah kalian menemukan sudut? Coba. Di mana? Coba angkat tangan, jangan rame-rame. Siapa yang berani angkat tangan? Silahkan. Meja. Di meja. Terus di mana lagi? Di kursi. Di kursi. Terus di mana lagi? Di pintu. Banyak ya. Setiap benda di dalam kelas ini sepertinya memiliki sudut ya. Oke, di sini hari ini kita akan belajar tentang sudut. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui pengamatan gambar. Nanti Ibu berikan LKPD berbentuk gambar, ada gambar, ada soal dan lain-lain di LKPD itu. Melalui pengamatan gambar dan benda di sekitar, siswa dapat mengidentifikasi minimal 4 jenis sudut. Emang 4 ya jenis sudut ya. Ada lancip, siku-siku, tumpul, dan lurus. Dengan akurasi 100% pada akhir sesi diskusi. Nanti kalian berdiskusi di dalam pembelajaran hari ini. Setelah demonstrasi guru, siswa mampu mengukur besar berbagai sudut menggunakan busur derajat secara mandiri dengan tingkat ketepatan toleransi kesalahan maksimal lebih kurang 2 derajat. Jadi di sudut itu ada derajat yang tidak selalu 90 derajat, 50 derajat, pasti ada 52, 53 gitu. Sudut melalui latihan soal, siswa dapat membandingkan dan mengurutkan 3 buah sudut atau lebih berdasarkan besarnya secara benar dalam waktu maksimal 10 menit. Itu. Baiklah, di sini Ibu akan menampilkan video. Silahkan kalian simak terlebih dahulu. Silakan disimak ya. Pengertian dan jenis-jenis sudut serta contohnya. Sudut adalah daerah yang berada di antara 2 garis lurus yang saling berpapasan. Ini disebut kaki sudut. Ini adalah titik sudut. Titik di mana 2 garis saling berhubungan. Dan ini adalah sel sudut. Kita akan mempelajari 3 jenis sudut, yaitu 1. Sudut lancip, 2. Sudut siku-siku, 3. Sudut tumpul. Sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya tepat 90 derajat. Sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan
kurang dari 180 derajat. Sulit Nih, berikut ini contoh-contohnya. sulit siku-siku. Sulit lancip. Contoh sulit lancip. Sudut pada sisi kanan dan kiri gantungan baju. Sudut ada rambu-rambu yang melintas dan berbentuk segitiga. Sudut pada bendera karnaval. Contoh sudut siku-siku. Sudut pada pintu. Sudut pada jendela. Sudut pada buku. Contoh sudut tunggu. Sudut pada kursi malas atau kursi tangkai. Sudut pada posisi laptop yang terbuka. Sudut pada bagian atas gantungan baju juga termasuk sudut tunggu. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke. Dari video yang kita tonton, apa aja yang kalian lihat? Sudut siku-siku, terus sudut lancip, sudut tumpul. Oke, di sini siapa yang bisa menjelaskan dari video tadi arti dari sudut? Ada yang bisa? Kita ulang videonya kalau nggak ada yang bisa menjelaskan apa itu sudut. Nih. Apa itu sudut? Adalah daerah yang berada di antara dua garis lurus yang saling berpotong. Ini disebut sudut. Oh, Ini adalah sudut adalah sudut apa aja sih yang kalian ketahui? Sudut tumpul, Lancip, tumpul, sudut siku-siku. Ya. Terus di mana sih kita bisa melihat sudut? di meja, Di meja, di jendela, di pintu, di mana-mana ada sudut berarti kan ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan sudut. Itu di pelan itu ada nggak sih sudutnya? ada Ada. Terus di mana ya? Di bingkai foto Pak Prabowo ini ada nggak sudutnya? Nah, berarti setiap benda yang kita temui itu memiliki sudut ya. Oke, di sini misalkan nih, Ibu buka, ini sudut apa? sudut siku-siku, lancip, Kumpul. Oke, kalau yang kayak gini, sudut lancip, kalau Ibu lurusin kayak gini, siku-siku, iya. Oke, di sini kalian Ibu anggap sudah paham ya sedikit demi sedikit. Jadi di sini Ibu akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Caranya kalian berhitung 1 sampai 4. Jadi dimulai dari mana ya? Dari belakang aja tuh, dari yang di ujung. Sebelah MZ siapa? Dina. Ya Dina. 1, MZ 2, 3, 4. Ini maju. 2, 3. tiga, 1 nak. 2, 1, 3, 1.
2. Oke. Yang 1 ke sana, yang 2 ke sini, yang 3 ke sini, yang 4 ke sini. Bawa tas, bawa kursi, mejanya digabungin. Kursinya biarkan kursi yang terdekat aja ya, nanti ada yang pindah. Jangan ada suara mulut ya. 2 ke sini, 1 ke sana. 3 di sini. Ini aja ini digabung. Mejanya digabung. Mejanya digabung. Digabung ya kursinya ya. Duduk sini. Yang ini digabung ke depan. Yang ini digabung ke depan biar nggak sempit kelasnya yuk. Digabung yuk. Satu di sini nak. Dua, mana dua? Kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Udah. Ini kenapa nggak duduk di sana? Ayo. Udah. Siapa yang kelompoknya 7 orang? Itu kelompok 2 ya, sama kelompok 1. Nah. Pokok berapa? Ke situ nak, ke situ. Udah. Kelompok berapa ini? 1. Kenapa kelompok 3 kurang ya? Siapa yang kelompok 3 nyasar di kelompok 1? Kelompok 1-nya kebanyakan. Lebih 1. Ini pindah ke kelompok 3. Ya. Itu jangan numpuk di situ, di sini 1. Bisa nggak? Tolong beras. Oke. Udah ya. Udah di kelompok masing-masing.
Sudah di kelompok masing-masing? Sudah, sekarang dengerin ibu. Dengerin dulu ibunya. Nih, yuk. Pernahkah kalian melihat sudut di lingkungan sekitar di mana saja sudut tersebut? Di meja. Di meja, di jendela, kursi. Papan tulis ada enggak? Ada. Hari ini kita belajar matematika ya. Duduk. Tuh. Nih. Sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Ini sudut yang paling sering ditemukan. Ya kan? Gimana coba? Ini sudut siku-siku bukan? Ya. Nih, siku-siku ya. Pojokan ruangan pertemuan. Dua garis yang saling tegak lurus. Jadi dia tuh tegak lurus. Kalau sudut yang lain dia agak miring. Iya, di pintu juga. Oh, contoh penerapannya ada pada jendela, ada pada buku, ada pada pintu. Terus selanjutnya ada pengertian sudut. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua buah garis yang bertemu di satu titik. Titik tempat pertemuan dua garis tersebut dinamakan sudut. Ini nah sudutnya nah. Ini sudut. Ini apa tadi? Ini titik sudut. Ini kalau ini garis lurus ini kaki sudut. Nih jenis-jenis. Ternyata sudut ini ada sudut lurus. Sudut lurus berapa derajat? Jadi jenis sudut itu ada berapa? Ada 4. Alat ukur. Nah ini kalian pada bawa enggak? Penggaris busur atau protraktor digunakan untuk mengukur besar sudut dalam satuan derajat. Biasanya yang kecil-kecil ya. Ada yang lebih besar lagi. Kecil ya, bawa semua ya. Nih cara mengukur sudut. Langkah pertama tempatkan titik sudut pada pusat busur. Seperti yang ibu ajarkan. Kemarin kita sudah belajar tentang cara mengukur sudut dengan busur. Langkah pertama, letakkan satu kaki sudut sejajar dengan garis 0. Benar kan kata ibu? Garis 0. Selanjutnya, kaki sudut lainnya menunjukkan ke angka pada busur derajat. Misalnya 60 derajat. Berarti 60 derajat ini 60. Terus ditarik di sini. Ini harus sejajar dengan 0. Jadi di sini sama dengan ini 60 derajat. No, derajat aja. Kalau Celcius itu temperatur atau suhu. Kalau ini hanya derajat saja. Oke? Membandingkan sudut. Nih, ada membandingkan sudut. Coba. Jam pertama pada pukul 3.00 menunjukkan sudut siku sih. Yang kedua, Belajar 2.00. kalau lebih kecil
Lancip. Melukis sudut. Tuh, buat titik sudut dan letakkan busur derajat sehingga titik nol sejajar dengan titik sudut. Jadi pada busur itu bulat kan kayak gini. Tuh, di sininya kan ada tengahnya pasti kan? Nah, ini ditaruh di sini. Terus tanda titik pada derajat di busur. Tandai titik pada angka 150 derajat. Misalkan 150 derajatnya di sini, titiknya di sini. Dari sini, terus angkat busur derajat lalu hubungkan titik sudut dengan ini. Jadi diangkat dulu busurnya baru digaris pakai penggaris. Jadi ini 150 derajat. Ya. Jadi diangkat dulu. Baiklah, melukis sudut sudah, jenis-jenis sudut sudah, membandingkan sudut sudah, mengukur sudut juga sudah caranya. Tapi di sini Ibu akan memberikan kalian LKPD. LKPD ini isinya tentang mengukur sudut. Ada yang mengukur sudut, ada jenis-jenis sudut, ada tentang definisi sudut. Tadi sudah dijelaskan kan? Sebentar ya. Nih, Ibu punya busur. Jadi nanti kalian gunting. Ini gunting. Habis digunting, ini juga digunting, tapi batas ini aja, di tengahnya saja, dari tengah, dari titik busur. Ini kan busur ya jadinya ya. Nah, jadi titik busur yang Ibu jelaskan tadi kan di tengah. Ini diguntingnya dari tengah sini ke ujung sini. Ya. Jangan dihabiskan, jadi nggak jadi busur dia kalau dihabiskan. Ini dipotong. Pada bawa gunting semua kan? Oke. Kelompok 1 mana? Oke. Mengukur dan membandingkan sudut. Ini LKPD-nya kerjain rame-rame ya, jangan rame-rame, dibagi tugasnya ya. Tuh, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Terus yang satunya gunting busur, oke? Oke, Ibu jelasin dulu ke depan biar nggak pada bertanya. Nah, perhatikan Ibu dulu. Ini tadi kan Ibu suruh gunting ya. Terus LKPD-nya ini ada 5 lembar. Setiap kelompok ada yang 6, ada yang 7 ya. Ada yang 7 kan? Jadi silakan kalian bagi. Lembar pertama siapa? Lembar kedua siapa? Lembar ketiga dan seterusnya siapa? Ya. Yang menggunting siapa? Oke? Yang menggunting kan nanti tugasnya lebih banyak karena kalau temannya bertanya ini berapa sudutnya, kalian yang mengukur dari busur ini, ya. Berbagi. Ini dari tengah ya, dari tengah sampai sini aja. Kelompok 3.
Itu nama kelompoknya ditulis ya. Kemarin sudah ngerti kan gimana mengukur sudut dengan busur. Busurnya sudah. Oh, ini busurnya. Iya. Boleh ya namanya semuanya ya. Oke, perhatikan Ibu. Cara menggunting ini nanti kalian salah, jadi busurnya nggak bisa digunakan. Perhatikan Ibu dulu, Nak. Di sini kita bagi dua. Ininya digunting dulu, dibuang, dilepaskan dulu ini. Sudah dibagi dua. Sudah, perhatikan Ibu dulu. Ini dipotong, dibelah dua seperti ini. Sudah? Ya, benar kayak gitu. Ini dipotong. Ada garis ini jangan dibuang. Garis ini diambil. Sudah? Bagi yang mengerjakan yang lain, silakan kerjakan yang lain. Bagi yang menggunting ini, perhatikan Ibu. Sudah? Digunting ininya jangan dibuang ya, yang kotak ini ya. Yang kotak ini jangan dibuang ya, Nak. Yang gunting siapa di kelompok itu? Ya, dibagi dulu. Ini dilepaskan dulu dari kertas yang besar. Itu dibagi dua dulu, baru digunting. Yang ini tuh di mana? Ya, tarik dulu garis jam 11 berapa? 11 garis apa? Garis pendeknya ke 11, garis panjangnya ke 12 kan? Bener kan? Kayak gitu. Benar itu, Nak. Siapa yang menggunting ini di kelompok ini? Itulah ya, dibagi dulu ya. Di garis, bukan diwarnai, Nak. Tentukan besar sudut pada pukul 11. Tentukan besar sudut pakai busur. Ya, digunting seperti ini. Nih, Nak, yang ini dilipat dua kayak gini. Dilipat dua. Habis itu digunting sedikit saja. Nah, sedikit setitik. Nah, kayak gini. Habis itu baru digunting ujungnya.
Biar muat. Nih. Jadi seperti ini. Iya, dipotong sebelahnya aja. Nih. Oke. Ini segini. Sudah segini yang dipotong. Jangan sampai habis ya. Itu masih ada sisanya nih. Segini. Ini dipotong seperti ini. Oke. Nanti ini dimasukkan ke sini. Nih, jadilah dia seperti ini. Habis itu misalkan mencari 90 derajat. Seperti ini hasilnya. Bisa diputar. Ya. Oke. Itu jangan digunting lagi, udah itu pas. Yang ini nak dimasukin yang putihnya. Sebelah sini. Mana ini? Kau di sini nak. Biar muat dia. Ada yang sudah bisa? Putra. Bisa Putra? No. Lihat, coba lihat. Belum selesai, belum digunting. Kenapa belum digunting? Tengah ini loh digunting. Habis itu digunting ininya sampai ke titik ini, ya. Baru dimasukin. Ada. Ya benar. Itu bisa ditarikan belakangnya. Coba. Bisa kan? Kayak gini. Tuh. Jadi kalau kawannya tanya, coba sudut berapa? 40 derajat. Kalian gambarkan gimana ya? Ya benar. Ada yang lain kerjakan soalnya. Jangan ngerjain ini semua. Ya benar. Perhatikan gambar jam dinding. Baca soalnya nak. Pertanyaannya apa? Sudut pada pukul 06 berapa? Garis pendeknya ke angka 6, garis panjangnya ke angka 12. Sudut apa namanya? Berapa derajat? Gitu. Ya, kerjakan. Titik sudutnya apa ini? Kaki sudutnya apa? Iya, disambung. Kayak ini. Dimasukin dalam kayak ini. Nih, masukin di sini. Terus dia bisa diputar. Sekarang dia diputar kan? Iya benar, putar, bisa nggak diputar? Bisa nggak diputar? Nah, itu bisa. Iya benar, ya benar. Lanjutkan ngerjain soal. Bantuin temannya yang belum. Yang dapat lembar pertama siapa nak? Angkat tangan masing-masing kelompok.
Ya, ini tinggal kalian isi kan jenis sudut apa. Di sini kan sudah ada 30 derajat, 90 derajat. Tinggal dituliskan jenis sudut apa. Terus kegiatan kedua, siapa kegiatan kedua? Yang ini. Titik sudut, sudah tahu kan titik sudut yang mana tadi? Kaki sudut yang mana? Jenis sudut yang mana? Cara mengukur sudut bisa kan? Jadi kerjakan bersama. Kalau temennya belum bisa, yang lain ajarkan ya. Diukur. Itu diukur. Titik sudutnya yang mana, terus diukur. Terus yang kegiatan 4, kegiatan 3. Sudut manakah yang paling besar? Ini kegiatan ketiga, ini ambil sudut yang di atas di kegiatan kedua. Kegiatan ketiga, ambil sudutnya dari kegiatan kedua. Baca di kegiatan 3, lihat dulu siapa yang mendapat kegiatan ketiga. Ini. Terus ada pertanyaan, sudut manakah yang paling besar? Sudut yang paling besar di kegiatan kedua yang mana? Terus sudut yang paling kecil di kegiatan kedua yang mana? Apakah sudut yang sama besar? Ada yang sama besar? Jelaskan ya. Ya nak, kegiatan ketiga siapa yang dapat? Kegiatan ketiga yang ini nak. Kalau yang ini, nah perhatikan ibu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Perhatikan ibu. Ini menggambar dan mengukur sudut. Di atas ini sudah ada 80 derajat. Jadi kalian gambar 80 derajat. Ya. Kalau di atasnya 120 derajat, gambar 120 derajat. Seperti yang dicontohkan ibu ini. Yang digambar ini ya. Paham kan? Silakan kerjakan. Ini diisi, ininya diisi juga dong. Isi. Kesimpulannya apa dari pembelajaran hari ini? Ada ditulis di sini. Bisa kan menggambar sudut, nolnya di mana? Ini kan nolnya, ini kan tengahnya, ini nolnya. Ini contohnya yang ini seperti ini. Ini apa? Kesimpulannya silakan simpulkan sendiri menurut kelompok kalian. Nanti ibu suruh kalian ke depan. Hah? Enggak, ini kesimpulan kelompok. Iya, nolnya di sini. Jadi kalau ngambil nolnya di sini, garisnya di sini, bukan garis sini tapi dari sini. Ya, kalau nolnya ngambil yang ini, garisnya di sini, ke sini. Ini 20 derajat ya. Ini benar, nolnya yang di sini nggak ambil ya.
Ya, kalau 40 derajat ambil nolnya yang di sini kalau mau ke sini, kalau mau ke sana ambil nolnya yang dari sana. Ya, misal dari kiri, ini kan dari kiri nih. Nah, 40 dari kiri nih ambil yang bawah berarti. 40 yang bawah. Kalau dari kanan ambil 40 yang atas. Ya. Jadi ini kalau nolnya ambil yang ini ambil 100 yang ini. Kalau nolnya dari kiri ambil yang bawah. Kalau ambil yang ini dari kanan ambil yang atas nolnya ya. Ngerti kan? Oke. Diukur. Iya. Mana yang sama? Nggak ada yang sama. Ini kan 70, ini 20, kok sama? Dari mana? Jauh dong. Bu, apakah ada sudut yang sama besar? Ya ada, Pak. Sudut yang mana? Misalkan kamu jawab ada. Tulis ada sudut berapa sama berapa gitu. Ngerti kan? Isinya gitu di sini apa sama berapa? Iya, bisa. Ini kan anak 4 atau 4 sama 7 misalkan. Kalau menurut kalian sama besarnya. Kalau menurut kalian nggak ada, ya nggak ada. Dan nomornya Iya, nomornya. di sini apa di sini? Di sini boleh, di sini boleh. Diukur biar tahu. Ya diisi lah. Itu kan isiannya taruh di bawah sana. Iya. Gak apa-apa. Taruh situ juga gak apa-apa. Iya, dibuat jarumnya. Sudah pernah belajar kan? Jam. Boleh tadi garisnya pilih yang mana. Kalau yang sebelah sana berarti nolnya yang bawah, angkanya yang bawah. Kalau dari kanan angkanya yang atas. Nolnya dari atas. Ada kan nol di bawah sama nol di atas? Coba perhatikan. Ya Allah. Ambil yang bawah. Kalau nolnya di atas ambil yang atas. Titik sudut. Yang mana titik sudutnya? Pokoknya gotong royong ya, jangan. Pokoknya gotong royong ya, jangan berisik. Cara isinya baca soalnya. Tinggal digambar, itu kan menggambar kan, tinggal gambar ya. Kan sudah ibu ajarin kan gimana cara mengukur dengan busur. Itu busurnya ada, gunain. Iya, kesimpulannya diisi ya. Di bawah situ ada kesimpulan ya. Jadi setiap kelompok akan memberikan kesimpulan sendiri-sendiri. Itu lihat itu. Ya baca.
Duduk ya. Duduk ya. Duduk ya. Duduk ya. Yang ngisi sembarangan nanti kelompoknya dapat nilai kecil. Coba ibu lihat. Kalau dari kanan ambil yang atas. Yang atasnya mana? Kenapa di sini? Kalau yang dari sini ya boleh taruh sini nak. Dari sini. Oke. Sabar perhatikan yang lain ya. Itu cuma lihat yang itu ya. Boleh. Boleh. Silahkan. Silahkan. Namanya kesimpulan itu kesimpulan kalau masing-masing. Nah, perhatikan. Yang nomor 1 kegiatan 2, perhatikan, yo. Perhatikan ibu dulu. 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kegiatan 2, silakan lihat kegiatan 2. Di nomor 1, ibu contohkan ya. Titik sudut. Titik sudut dari gambar ini ada di O. Ya kan? Terus jenis sudut apa ini? Silakan kalian ukur dengan busur kalian masing-masing. Besar sudutnya silakan diukur. Misalkan ini kita ukur. Ngerti kan cara ngukurnya kemarin? Besar sudutnya 30 derajat kalau yang ibu. Punya kalian berapa? Kalau ibu ukur 30 derajat. Kalau 30 derajat berarti sudut lancip. Sudut lancip itu di bawah 90 derajat. Ya, silakan nomor 2, nomor sampai nomor 8 kerjakan berkelompok. Kerjain. Ayo, mana ini? 6. Pukul 6 itu sudut tumpul apa sudut lurus? Pukul 6 itu sudut tumpul apa sudut lurus? Lurus. Kenapa sudut lurus? Karena dia 180 derajat. Coba ibu lihat. Ini kenapa? Siapa yang ngerjain ini? Siapa yang ngerjain ini? Belum bisa kerjain. Ini kenapa gunting-gunting?
Kan ibu nggak nyuruh gunting yang itu, cuman gunting yang ini tadi. main di sana. Kerjakan. Yang nggak tahu tanya ya. Oh 10 derajat. Kita ukur. Berapa? 70 derajat. Iya dong, diisi suhu juga derajat. Sabar. Ini ada 20, ini 20. Nih, ada kan? Coba diperhatikan dulu soalnya. Jadi biar tahu ya. Kalau di bawah 90 derajat, kalau 90 derajat siku-siku. Kalau di bawah 90 derajat lancip. Iya. Ya kerjakan dong. Gimana? Soal 1, perhatikan gambar jam dinding. Jarum jam menunjukkan pukul 2. Gambar pukul 2 itu angka garis pendeknya ke 2, garis panjangnya ke 12. Ya. Yang gambar kedua jarum pendeknya ke angka 5, jarum panjangnya ke angka 12 ya kan? Kalau jam 5 kan. Nah, terus pertanyaannya ini baru dijawab ya. Gambar dulu ininya garisnya ya. Bawah 180. Iya, ini rapi. Coba cari lagi, enggak, jangan asbun. Nolnya di sini, terus 80-nya di sini. Enggak benar ini. Pakai garis nanti biar rapi dia. Ya, gantian ya. Di bawah 70. Di bawah 70. Siku-siku di atas 90 derajat. Kalau siku-siku pas 90 derajat. Coba kelompok ini. Mana ini, siapa yang ngerjain ini? Kerjain. Ini kerjain Haikal yang bisa. Ini Reza. Ini kamu. Ya, kerjain. Itu kesimpulan per kelompok ya. Isi ya. Yang itu di bawah sekali baca. Sudah? Paham ya? Ini 30 derajat. Ya, kesimpulan apa? Apa yang bisa kalian simpulin dari pembelajaran hari ini? Boleh, siapapun boleh ngisi. Yang kalian tahu kayak apa? Misalkan hari ini belajar sudut. Sudut itu apa? Jenis-jenisnya apa gitu? Cara isinya ya baca besar sudut, jenis sudutnya apa? Ya. Sudut siku 90 derajat. Iya benar derajat. Kalau di atas 90 sudut tumpul. Kalau di bawah 90 sudut lancip. Iya, jadi kalau 30 ini di bawah apa di atas 90? Di bawah. Di bawah. Kalau di bawah apa itu tadi? Di sini ya. Di atas tumpul. Kalau di bawah lancip. Iya, benar. Sudut lancip. Yang lainnya kerjain ya. Iya kan? Apa nak?
Iya, gimana? Mana 135? Kan maunya yang ini, Mas. Kira ini, Bu. Ini. Ini loh gambarnya. Oh, nah, nolnya kan dari kiri. Kamu kan bukan dari kiri. Dari kanan. Kalau dari kanan, ini kecil. Dari yang bawah. Kalau yang dari kiri, dari yang atas. Jadi ini berapa? 1,5. 40? Iya. Kalau 45 derajat di bawah 90 sama dengan berarti sudut apa? Lancip. Iya, lancip. Apa? Coba Ibu lihat. Kalau 90 sudut apa? Tanya teman-teman. Kalau 90 derajat sudut apa? Tanya sama temennya, ya. Ini menggambar, bisa nggak menggambarnya? 8 ini 30 derajat nih, 30. Ini 0 ke 30. Kan Ibu sudah ajarin kemarin. Kalau 80? Kalau 80 gimana? 80 di mana? 80. Iya. Dari sini ya, dari atas ya. Di sini. Ini. Itu kan? Iya, seperti itu. Iya, terus Dari kanan kalau nolnya dari kanan berarti dari depan bawah, Bu. iya, Berarti ini jadi enggak pas ini, Nak. Itu berapa tuh? Iya, benar. Mana nih? 120 derajat. Oke, 190. Nggak usah kayak gitu, Nak. Garis lurus aja. Ini kan tengahnya di sini. Jadi garis lurus aja. Serut gitu. Kayak gini. Perhatikan garis tengahnya ya. Kalau kayak gini nanti kamu salah. Ya. Yuk. Itu udah bagus, tapi perhatikan garis tengahnya. Kalau kayak gini jadi sudut lancip dia, bukan sudut siku-siku gambarnya. Ya, desainnya sudah benar, tapi itunya jadi gambarnya salah. Benar ya? Tempul. Dari atas 90 derajat aku di bawah. Ya. Lupa. Kamu lupa? Ayo Putra, MZ, Ais. Salah Ibu. Kenapa? MZ kan kemarin bisa ngukur sama busur. Itu dong. Jangan kasih yang ini, yang itu. Oke. Nih, kemarin kan bisa ngukur sudutnya gimana? Yang ujung ya. Ya benar ini dilurusin. Bisa kan kemarin?
Duduk di bangku masing-masing. Mana yang contoh? Ini contoh. Iya, ini contoh. Iya. Enggak lurusin. Apa tuh? Berapa derajat itu? Iya, 70. Kan bisa. Apa enak? Di sini nulisnya besar sudut 70. Jenis sudutnya apa kalau di bawah 90 derajat? Sudut apa? Ais, sudut apa kalau di bawah 90 derajat? Lancip. Iya, benar, lancip. Jenis sudutnya lancip. Di bawahnya ini jenis sudut lancip. Tulisannya bisa Rina. Iya. Lancip terus. Iya, biar. Titik sudutnya di mana? Ini titik sudut, ini titik sudut, ini titik sudut. Berarti titik sudutnya oh, bukan ini, itu huruf. Nah, silakan dipasin ya. Nanti kamu nggak temu. Ya, ambil. Berapa derajat ini sih? Nah, benar. Bukan bisa. Ini kan udah diisi. Ini contoh nomor 1, Rina. Iya, udah tahu. Sebentar. Pais, ngerti kan Pais? Di atas 90 derajat sudut apa? Kumpul, tingkat putra. Mana coba? Ini dari kanan. Dari kanan. Di tengah ini berarti. Nah, jadi 105 tuh. 105 kan dia belum sampai 100. Apa benar? 95. Iya, benar. Jangan main-main, nanti belum selesai tugasnya. Kalau di atas, walaupun dia 91 misal, tetap kumpul ya. Iya. Nah, misalkan sudutnya 91 derajat, itu tetap kumpul ya. Kalau di atas 90 derajat walaupun 91 itu tetap kumpul. Ya. Berapa? 120. Oh ya, 120. Jelas-jelas nulisnya, nanti disalahin lawannya sama ini. Ya, jelas-jelas nulisnya ya. Nah, salah boy gitu nulisnya. Jelas-jelas. Ini Pais mana? Mana ukuran Pais? Mana yang lain? Ini udah. Yang ini belum. Belum kan isi kan? Silakan isi. Pais, itu MZ aja ngerti itu. Udah ngerti kan MZ ajarin Pais. Nih, ini kan ibu udah contohin tadi. Tuh. Itu berapa nih? Oh, 30. Besar sudut 30. Jenis sudutnya apa? Kalau di bawah 90 derajat. Di bawah 90 derajat. Iya, lancip. Titik sudutnya? Oh. Saya dapat mengukur sudut dengan busur derajat. Bisa enggak kalian? Kalau bisa contohin, kalau udah bisa contohin yang tidak. Ya, ini diisi. Pertanyaannya apa? Tentukan besar sudut pada pukul 11. Berapa sudutnya?
Tentukan besar sudut pada pukul 5. Berapa besar sudutnya? Mana kan sudut yang lebih besar? Jawab, sudut yang mana yang lebih besar? Hah? Berarti bos harus 30 kan? Iya benar, 120. Berarti 30. Itu pas ini ya, nanti kamu salah dikit, geser dikit salah dia. Oh, stop. Lanjut nih. Ini berdua. 120 itu di atas 90 apa di bawah 90? Dia di atas kan? Ya, kalau di atas sudah kumpul, pintar, lanjut. Coba, nih, kamu. Nih, 160, sudut tumpul apa sudut siku-siku apa sudut lancip? Kalau di atas 90, siku-siku 90. Kalau lancip di bawah. Iya, tumpul. Ini tentukan mana? Tentukan berapa derajat ini pada pukul 11 sama pukul 5 ini berapa derajat? Kenapa belum digambar? Ayo gambar. Iya, gambar. Misal jam 11, angkanya jam berapa gitu. Iya. Gambar. Dari kanan lu. Ini kecil pun dapat 90. Pas 90. Baik, apakah sudah selesai anak-anak? Baiklah, yang mau maju sesuai urutan atau Ibu Aca? Sesuai urutan. Oke, kelompok 1 yang maju perwakilan 2 orang. Dua orang. Baiklah teman-teman, ngomong sama kawan-kawannya. Dengerin kawan-kawannya, jangan abaikan kawannya. Kedengaran nggak? Baiklah teman-teman, ini gambar yang kami isi tentang garis sudut menunjukkan angka 30. Garis kedua menunjukkan angka 80. Garis ketiga menunjukkan angka 120. Garis keempat menunjukkan 90. Ya. Benar ya. Kelompok 1 boleh duduk. Kalau kelompok 1 sudah mempresentasikan gambar yang ini, yang kelompok 2 presentasikan yang ini. Ya, yuk maju. 2 orang saja. 2 orang saja yuk. Ayo 2 orang nah. Ayo MZ, Pak Is, ayo. Perkenalin dulu kawan-kawannya. Baiklah teman-teman, inilah presentasi dari kelompok kami. Baiklah teman-teman, ini presentasi dari kelompok kami. Nomor 1.
30 derajat sama dengan sudut lancip. dengan sudut lancip. Yang kedua, 90 derajat sama dengan siku siku. Nomor 3, berapa nomor 3? Ya, 120 sini sudut tumpul. ya. Yang keempat, 100 dengerin teman-temannya. jenis sudut tumpul. Yang kelima, 180 lurus. sudut lurus. Ya, benar ya. Silahkan duduk. Kelompok 3. Kelompok 3 yang ini. Kelompok 4 yang ini ya. Oke. Yuk. 2 orang Putra sama siapa? Iya, Putra sama siapa? Ya, yuk. Kuy. Kegiatan 2 ya. Nomor 3. Nomor 1 2 Ibu contohin tadi kan? Iya. Nomor 3 dengerin teman-teman. Inilah presentasi dari kami. Dari kami. Nomor 3. Nomor 3. Dan dia lancip 70 derajat. Iya. Titik sudut Ada di tumpul 65 derajat. nomor 6 itu ya. Melangkah. Nomor 4 dulu nak. 4. Iya. Ada di tumpul 150. Iya. Ada di lancip 45 derajat. Nah, titik sudut ada di Sudut ada di jenis tumpul besar sudut 65. ya, benar ya. Dengarkan teman-temannya yang lain. Yuk, kegiatan 4. Haikal sama Kanza sama Haikal. Kanza sama Haikal, ayo. Ayo kau. Yuk. Ayo cepat. Zakia boleh. Kegiatan 4. Baca soalnya. Nomor 1 sudah Ibu contohin ya. Nomor 2. Soal 1 perhatikan Soal 2 nak. Iya. Teman-teman, inilah presentasi kami. Coba. teman-teman ini si kami. Dengerin ya. Duduk. Jarum jam menunjukkan pukul 6.00. Jarum jam menunjukkan pukul 9.04. Pertanyaan. Satu sudut pada pukul 6.00 adalah 120. 180 derajat. Dituliskan 150 derajat. 2. Sudut pada pukul 9.00 adalah 40 derajat. 90 derajat. 90 derajat. 3. Sudut manakah yang paling besar? 6 karena 180. Ya, soal ketiga, baca. Yang sebelahnya, satunya lagi. Baca. Baca. Nomor 3. Tiga soal perhatikan gambar jam di dinding. Jarum jam menunjukkan pukul 10. Jarum jam menunjukkan pukul 2. Pertanyaan untuk tentukan besar sudut pada pukul 10. Yang lain perhatikan, jangan main-main. Tentukan besar sudut Pada pada pukul 2, 60 derajat. 10 derajat. Sudut Mana yang lebih kecil? lebih kecil jelaskan. Tidak ada. Tidak ada sama-sama 60.
enam derajat. 6 derajat 60 derajat apa 66 derajat? 66 derajat 10 derajat. Iya, 60 derajat. Oke, sudah semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, sudah semua ya. Sudah perhatikan Ibu. Dari kelompok 1 kumpulkan ke Ibu. Gantian ya. Kelompok 2 taruh di sini ya. Kelompok 2 dulu taruh di sebelah fokus. Ya, kumpulkan di sana, Nak. Baiklah. Baiklah. Di sini Ibu ada soal evaluasi. Ini fungsinya untuk mengukur kemampuan kalian, pengetahuan kalian sebatas mana. Tadi kan kelompok. Ini soal Ibu berikan soal, dijawab secara mandiri. Jawabannya tulis di buku tulis kalian masing-masing. Nanti dikumpul, iya di buku matematika dong, kan pelajarannya matematika. Jangan sampai hilang. Isinya di buku masing-masing. Di latihan dong. Isinya di buku latihan. Iya, soalnya Ibu ada. Boleh ditulis, boleh tidak. Silakan dikerjakan di buku latihan, dibawa ke rumah masing-masing, kerjakan di rumah. Ya, karena waktunya tidak cukup kalau kerjain di sini ya. Lebih boleh pulangin dulu. Kumpulnya hari Kamis depan. Kita adakan pertemuan Kamis depan. Silakan dikumpulkan Kamis depan. Kerjakan di buku masing-masing. Iya, jangan sampai hilang. Kalau nggak mau nulis soalnya jangan sampai hilang soal ininya ya. Oke, di sini kita sudah belajar. Silakan duduk dulu. Jangan pakai tas dulu. Di sini kita sudah belajar tentang sudut. Sudut ini dapat kita temui di. Silakan duduk dulu. Ibu nggak mau ngomong kalau kalian nggak duduk. Yuk, duduk dulu yuk. MZ, Thais, silakan duduk. Sudah? Yuk, di sini kita sudah belajar tentang sudut. Ya kan, sudut itu daerah yang dibentuk dari dua buah garis yang bertemu di satu titik. Titik tempat pertemuan dua garis tersebut dinamakan titik sudut. Ya kan? Oke. Si sudut ini sering kita temui di kehidupan sehari-hari seperti di meja, di kursi, di bangunan sekolah ini pun ada sudut. Ya. Nah, di sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya. Silahkan kepada siapa yang bisa nyimpulin di sini. Tadi kan sudah nulis semua kan di kesimpulan kelompoknya. Siapa yang bisa? Angkat tangan yuk. Kalau yang bisa. Boleh kelompok, boleh ini yang ditulis di kelompok tadi. Apa? Nanti kita koreksi lagi. Oke, Haikal silakan kau. Kesimpulannya apa kau? Ayo.
Kelompok Haikal. Ya. Latihan enggak sih? Ini kan Bu yang Coba. daerah yang dibentuk oleh dua garis atau sinar yang bertemu pada satu titik. Itu dinamakan apa daerah yang dinamakan Sudut. sudut? Definisi. Ya. Ada lagi? Ya. Putra mau nyimpulin? Ya, Bu. Lupa. Kok lupa? Jangan lupa dong. Ya udah, kita simpulin bareng-bareng ya. Mana ya kesimpulan tadi ini? Daerah sudut itu adalah daerah yang dibentuk oleh garis atau sinar. Benar yang dikatakan Haikal tadi ya, yang bertemu pada satu titik. Jenis-jenis sudut ada sudut lancip. Oh, enggak hidup ya? Ada sudut lancip, ada sudut siku-siku, terus ada sudut tumpul, ada sudut lurus. Cara ngukurnya menggunakan apa tadi yang kita bawa tadi? Bawa busur ya, bener ya. Oke, di sini kalian apakah sudah bisa menjelaskan apa itu sudut? Sudah bisa ya? Ada yang bisa, ada yang belum mungkin. Terus bisa menyebutkan jenis, sudah bisa semua ya? Ada apa aja? Lancip, tumpul, ya. Terus di sini sudah menemukan sudut semua kan? Di mana saja sudut di sini? Bukakan tulis di sini. Iya. Tadi juga sudah menggambar sudut kan di kertas yang Ibu bagikan tadi kan. Jadi sudah bisa semua ya hasil refleksinya hari ini ya. Oke, di sini karena kita jam pulang, jadi silahkan ketua kelasnya pimpin doa kita pulang. Duduk di tempat masing-masing saja, langsung saja berdoa. Oke, marilah kita tutup. Tadi kan dibuka dengan basmalah kan? Sekarang marilah kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekarang silahkan kalian pulang bergiliran salaman sama ibu. Tapi silahkan beresin dulu kursinya ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.